Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, saya Hanum di sini sebagai konselor. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Kamu Dela kan? Baik, ya saya Dela. Sebelum memulai konseling pada hari ini, kita mengenal asas terlebih dahulu ya. Satu, ada asas kerahasiaan. Saya di sini bisa menjamin dan menjaga kerahasiaan kamu. Terus kedua, ada kesukarelaan. Kamu sudah datang dan kamu pun bisa bersukarela dalam konseling pada hari ini. Dan tiga, ada keterbukaan. Di sini Anda tidak boleh menutupi semua masalah yang Anda alami. Baik Dela, mari kita bahas alasan kamu datang pada sesi hari ini ya. Sepertinya ini terkait pemilihan jurusan dan universitas. Baik, ya benar. Dan bagaimana itu berhubungan dengan karir pada masa depan. Apa tujuan utama Anda datang pada sesi hari ini? Ya benar Kak, saya sangat khawatir sekali tentang jurusan perkuliahan saya ini. Saya sangat suka sekali sains, tapi saya tidak terlalu bisa biologi itu bagaimana ya Kak? Saya mengerti Dela, keputusan seperti ini memang bisa bikin stres, tapi kita akan bahas secara perlahan ya. Mari kita lanjut diskusi utama. Gimana perasaan hari ini? Perasaan hari ini sangatlah buruk karena saya mengalami banyak sekali masalah. Yang pertama adalah saya telat berangkat ke kuliah dan saya pun merasa bahwa saya itu kebingungan sebenarnya itu saya salah jurusan atau tidak sih. Terus saya juga bingung sebenarnya universitas yang paling cocok untuk saya itu apa sih. Kadang itu saya bingung saya cocok di UIN ataupun di universitas yang lain. Oke Dela, mari kita bahas terlebih dalam menggunakan pendekatan dari teori karir yang disebut teori Holland. Teori ini dibilang bahwa setiap orang punya tipe kepribadian yang cocok dengan jurusan dan pekerjaan tertentu. Misalnya kalau ada investigatif, jurusan seperti matematika mungkin. Pertama, ceritakan dong apa minat utama Anda, apa yang Anda sukai di sekolah, dan bagaimana itu berhubungan dengan karir. Nah, saya suka sekali dalam belajar matematika dan komputer Kak, dan saya sering ikut lomba coding, tapi saya juga suka belajar tentang bisnis dan ayah saya pun punya usaha kecil. Kalau jurusan, saya lagi mikir antara teknik informatika atau manajemen bisnis. Tapi saya khawatir kalau saya milih teknik informatika, prospek kerjanya bagus tapi susah. Tapi kalau bisnis mungkin lebih fleksibel dari kompetitif. Menarik sekali Dela dari cerita Anda, sepertinya Anda punya campuran tipe kepribadian investigatif ya. Menurut teori Holland, ini berarti jurusan seperti teknik informatika bisa membuka peluang karir di IT, seperti programmer atau data analis yang sedang diminati di pasar kerja. Sementara manajemen bisnis bisa mengarah ke karir atau manajer. Sekarang mari kita lihat opsi universitas. Apa kriteriamu untuk memiliki universitas? Nah, saya sangat suka sekali dengan universitas terbesar, contohnya seperti ITS, dan saya ingin sekali masuk dengan teknik informatika. Itu bagaimana ya Kak? Apakah itu dapat mengembangkan karir saya di sana? Bagus Dela, teori ini menyarankan untuk memilih berdasarkan kecocokan. Jadi kita bisa pertimbangkan universitas yang cocok untuk program kuat di bidang itu. Seperti universitas dengan banyak alumni di industri IT. Misalnya Universitas ITS punya kerjasama dengan perusahaan tech yang bisa bantu prospek kerja Anda. Terima kasih Kak, saya merasa lebih jelas. Mungkin saya boleh riset lebih lanjut dan saya mungkin bisa lebih mencoba. Dan terima kasih dalam proses konseling ini saya sudah tidak merasa kebingungan. Ya, kita bisa kembangkan rencana itu di sesi berikutnya ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Terus ini kamu nih. Baik Dela, sepertinya sesi kita hari ini sudah mencakup banyak hal ya. Untuk kesimpulan dan diskusi tadi, kita sudah identifikasi bahwa minat Anda yang investigatif dan enterprising cocok dengan jurusan seperti teknik informatika atau manajemen bisnis. Dan kita bahas bagaimana memilih universitas berdasarkan prospek kerja ya. Bagaimana menurut Anda sesi pada hari ini? Terima kasih Kak, dalam sesi ini saya merasa terarah dan saya sudah tidak merasa kebingungan. Dan saya pun dapat mengurangi rasa kekhawatiran ini. Saya senang mendengar itu. Kalau Anda setuju, mari kita jadwalkan temu selanjutnya. Misalnya minggu depan pada hari Rabu jam 10. Mungkin kalau misalnya saya masih merasa kebingungan, saya bisa datang lagi dan konfirmasi kembali. Jika tidak, mungkin cukup
saja dalam pertemuan kali ini. Terima kasih ya Dela pada Terima kasih, untuk Pak. sesi hari ini.